Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 6, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan proyek dari kami, yaitu proses manufaktur Tiger Tools. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu Farhan Setiadi, Muhammad Farawira, dan Revaldi Riaditya. Oke, di sini lanjut latar belakangnya. Latar belakang bucket tools merupakan salah satu komponen penting pada bucket ekskavator yang berfungsi itu sebagai ujung pemotong saat proses penggalian. Jadi bucket tools ini sangat mempengaruhi kemampuan penetrasi ke dalam material atau juga waktu siklus kerja cycle time serta memproduktivitas alat berat. Oleh karena itu, penggunaan Tiger Tools dipertimbangkan sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan penetrasi bucket sehingga produktivitas ekskavator tersebut dapat ditingkatkan dan biaya operasional dapat ditekan dengan baik. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan penetrasi bucket ekskavator melalui penggunaan Tiger Tools, mengurangi cycle time selama proses penggalian, meningkatkan produktivitas alat berat, serta mengurangi biaya operasional yang timbul akibat konsumsi bahan bakar dan frekuensi penggantian bucket tools. Dan di sini ada manfaat Tiger Tools, yaitu antara lainnya meningkatkan produktivitas kerja ekskavator, mempercepat proses penggalian, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta membantu operator bekerja dengan lebih efektif. Dari sisi operasional, meningkatkan efisiensi tersebut dapat mendukung pencapaian target produksi dan berpotensi menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Oke, di sini ada konsep improvement, yaitu dilakukan dengan mengganti bucket tools standar menjadi Tiger Tooth yang menjadi desain ujung lebih tajam dan ramping. Desain tersebut kemungkinan gaya penetrasi terkonsentrasi pada area kontak yang lebih kecil, sehingga hambatan yang selalu memasuki material dapat dikurangi. Dengan berkurangnya tahanan material, ekskavator mampu melakukan proses digging dengan lebih cepat atau lebih ringan dan lebih efisien dibandingkan penggunaan bucket tools konvensional. Oke, di sini ada analisis desain atau karakteristik produk. Jadi fungsi utamanya melakukan penetrasi pada material keras, contohnya itu kayak tanah, batuan, pasir, dan menahan beban impact serta abrasi yang tinggi. Dan yang kedua, sifat mekanis yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada kekerasan atau disebut hardness untuk menahan abrasi. Dan yang kedua ini ada ketangguhan disebut toughness agar tidak patah saat terkena benturan keras. Oke, di sini ada pemilihan material atau disebut material selection. Yang pertama ada baja paduan atau disebut alloy steel seperti chromium atau molybdenum atau NiCrMo steel. Dan yang kedua ini ada baja mangan atau disebut Hatfield Magnesium steel, yaitu sangat baik untuk di kondisi yang membutuhkan work hardening. Yang ketiga ini ada baja karbon tinggi atau disebut high carbon steel dan dipadukan dengan perlakuan panas khusus. Oke, baik, di sini dengan dijelaskan bisa dijelaskan dengan Muhammad Prawira. Boleh silakan. Oke, baik, terima kasih Revaldi Arya. Di sini ada rencana proses manufaktur atau manufacturing process plan. Nah, di sini yang pertama itu adalah proses pengecoran atau casting proses.
Pembuatan cetakan molding menggunakan sand casting, cetakan pasir, atau investment casting untuk akurasi dimensi yang lebih tinggi. Yang kedua itu adalah peleburan dan penuangan, melting and pouring. Logam dicairkan dalam electric arc furnace, EA5, atau induction furnace, lalu dituang ke dalam cetakan. Yang ketiga itu pembongkaran dan pembersihan, knockout dan fettling. Setelah dingin, cetakan dihancurkan. Bagian sisa seperti riser dan gate digunakan menggunakan torch atau bandsaw. Yang kedua ada proses penempaannya, forging proses, pemotakan bahan baku, billet cutting, pemanasan billet dipanaskan hingga suhu austenit. Yang ketiga ada close die forging, billet ditekan menggunakan mesin drop hammer atau hydraulic press di dalam cetakan khusus hingga membentuk tiger tooth. Yang terakhir, trimming memotong sirip-sirip logam yang tersisa. Nah, selanjutnya ada proses perlakuan panas, heat treatment. Austenitizing, pemanasan kembali hingga suhu yang kritis. Yang kedua ada quenching, pendinginan cepat, yang biasanya digunakan dengan media air atau oli khusus. Untuk membuat struktur martensite yang sangat keras. Nah, yang terakhir itu adalah tempering, pemanasan kembali pada suhu rendah untuk mengurangi kerapuhan yang sudah dibuat struktur martensite tadi yang sangat keras, tanpa menghilangkan kekerasannya secara signifikan, sehingga diperoleh kombinasi kekerasan dan ketangguhan yang optimal. Nah, di sini ada proses permesinan dan finishing. Yang pertama itu machining, grinding atau milling. Hanya dilakukan pada area krusial seperti lubang pin pengunci, lock pinhole, agar presisi saat dipasang adaptor. Hard passing opsional, pengelasan lapisan pelindung aus, misal menggunakan elektroda kromium karbida pada ujung lancip tiger tooth untuk memperpanjang masa pakai dari tiger tooth sendiri. Yang ketiga itu adalah pengecetan painting, memberikan lapisan anti korosi yang biasanya berwarna kuning, hitam atau oranye, dan kita memakai warna kuning. Nah, di sini ada pengendalian kualitas, quality control dan inspection pada tiger tooth tadi. Uji keras hardness test menggunakan metode Rockwell, HRC, atau Brinell, HB, untuk memastikan nilai kekerasan sesuai spesifikasi. Misal 45 sampai 52 HRC. Uji impact, Scrapie impact test untuk menguji ketangguhan material terhadap benturan. Non-destructive test, NDT, magnetic vertical inspection, MPI, atau dye penetrant untuk mengecek letak rambut di permukaannya. Yang kedua ada ultrasonic test, UT, atau radiografi X-ray. Yang ini khusus untuk metode casting untuk mendeteksi cacat di rongga udaranya atau porosi di dalam komponennya. Oke, baik. Di sini bisa dijelaskan dengan Mas Farhan Setiawadi. Silakan. Baik, terima kasih Revaldi. Sini saya akan menjelaskan variabel biaya manufaktur ya. Di sini ada biaya material. Jadi M itu massa dikali CM. Nah, CM itu harga bahan baku material per kilogram. Nah, di situ kan harganya itu kan 3.688.256. Itu dikurangi dengan 1 dikurang 1 0,15. Nah, itu hasilnya itu 4 juta. Nah, 4.339 ini itu biaya bahan baku baja panduan yang sudah diperhitungkan material yang terbuang saat pengecoran. Di sini yang kedua itu ada biaya tooling. Jadi biaya tooling itu yang didapat 1,3
atau 1.300.000 173.700.000. Nah, itu didapat dari itu biaya penyusutan cetakan, pasir atau pattern mold dibebankan ke jumlah order. Nah, karena order hanya satu piece misalkan, biaya ini menjadi cukup tinggi per unitnya. Nah, boleh selanjutnya Pak Aldi, di slide selanjutnya digeser. Nah, di sini ada biaya equipment. Biaya equipment itu, nah ini kan ada 15.987. Nah, itu tuh didapat dari eh, harga pembuatan ini cetakan patternnya ya sekitar segitu ya kan. Jadi si cetakan ini baru bisa diganti itu setelah 1.000 kali pakai. Jadi setelah pembuatan tit bucket gitu, cetakan untuk tit bucket setelah dipakai 1.000 kali, nah itu harus diganti lagi si cetakannya. Nah itu kan hasilnya 1 juta ya, 1.301.737 itu biaya equipment-nya ya. Biaya investasi mesin, furnace atau peleburan dibagi menjadi itu kan dibagi masa pakai mesin dan kapasitas produksinya, jadi hasilnya segitu. Nah, yang keempat itu ada biaya overhead. Hasilnya 1.735.651.000. Nah, itu tuh gaji Allah itu untuk biaya listrik operasional gitu. Pokoknya untuk biaya operasinya itu dihabis dalam segitu. Nah, itu boleh slide selanjutnya, Revaldi. Nah, ini totalnya. Jadi total itu semua di total yang poin 1 sampai 4, C1, C2, C3, C4 itu dijumlahin. Jadinya 8.678.250.000. Itu hasilnya. Jadi Komatsu habis dalam untuk satu barang itu habis gitu dan dijual ke UT itu, dan UT itu dijualnya kemarin saya dapat dari data dari orang warehouse-nya itu 12.397.500.000. Boleh slide selanjutnya, Repaldi. Nah, di sini dokumentasi. Saya dapat fotonya itu langsung dari kemarin gudang warehouse. Jadi ada 2 tipe ya, bucket untuk di unit yang berbeda. Terus selanjutnya, Repaldi. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kesepakatan kita bertiga, yaitu kesimpulannya Tiger Touch ini merupakan rangkaian proses kritis yang dimulai dari peleburan material, pengecoran, perlakuan panas, machining, hingga infeksi akhir. Tiger Touch ini sendiri dirancang untuk memberikan penetrasi maksimum pada tanah padat, lempung, hingga batuan keras sehingga memerlukan material dan proses produksi yang terkontrol dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kerjasama guys.